datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai perlawanan Laskar Islam. AUI adalah suatu organisasi Islam yang berdiri sendiri, yang dipimpin Kiai Mahfud. Dalam melaksanakan ideologi dan cita-citanya, Kiai Mahfud dibantu oleh Nur Sidik dan Kiai Taifur. Pengaruh Kiai Mahfud yang begitu besar dan mendalam bagi pengikutnya menimbulkan fanatisme dan bapakisme di daerah Kebumen. AUI mulai membuat peraturan-peraturan khusus mengenai ketataperajaan yang sifatnya lepas dan sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah RI setempat. Terjadi kekacauan dalam kehidupan di daerah di mana AUI berkuasa. Sejak itu, para petugas pemerintah khususnya Pamong Praja mulai mendapat kesulitan. AUI mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ketidakpatuhan AUI terhadap peraturan pemerintah menimbulkan ketegangan antara AUI dengan RI. Musyawarah yang diajukan untuk menyelesaikan pertikaian paham antara kedua belah pihak ditolak AUI. Pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan segala alat kekuasaannya terhadap AUI karena pembangkangan AUI dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Dari gejala-gejala yang terjadi telah menunjukkan bahwa AUI telah berkembang sejalan dan senafas dengan cita-cita pembentukan negara Islam konsepsi Kartosoewirjo. Pertempuran terjadi antara pihak AUI dengan pemerintah pada tanggal 30 Juli 1950. Gempuran-gempuran pihak tentara Republik membuat pasukan AUI terdesak ke daerah Somalangu. Pengepungan dan serangan pasukan RI terhadap pasukan AUI mengakibatkan pasukan AUI terpecah belah. Pasukan AUI di bawah pimpinan Kiai Mahfud bertahan di daerah Banyumas dengan kekuatan sekitar 600 orang. Kelompok lain di bawah pimpinan Nur Sidik dengan pasukannya yang berjumlah sekitar 200 orang melarikan diri ke daerah Brebes dan Tegal untuk bergabung dengan DITII di sana. Kiai Mahfud tewas dalam pertempuran di Gunung Serandil yang berada di daerah Cilacap. Sisa-sisa pasukan AUI yang masih hidup berusaha melarikan diri ke daerah Gombong dan Brebes. Batalion 405 menerima sisa-sisa pasukan AUI yang lari ke Brebes, yang kemudian menggabungkan diri dengan DITII di daerah GBN. Dengan bergabungnya sisa-sisa pasukan AUI ke daerah Brebes dan Tegal membuat pasukan DITII Amir Fattah semakin kuat. Salah satu tujuan yang dianut Angkatan Umat Islam yang dipimpin Kiai Somalangu pada saat pembentukannya adalah terciptanya suatu negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun hal itu tidak terjadi pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Sesudah konferensi meja bundar, timbul pertentangan antara AUI dengan RI karena syarat-syarat yang disepakati dalam KMB ditolak AUI. Ketidakpatuhan pihak AUI terhadap pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh alat-alat negara menimbulkan ketegangan antara pihak AUI dengan RI. Pertentangan yang timbul kemudian diperbesar oleh upaya pemerintah untuk mengekang pengaruh AUI di Kebumen. Upaya perdamaian lewat jalur perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia pun ditolak oleh AUI. Undangan untuk perunding di Purworejo dengan tentara dan pemerintah Republik Indonesia ditolak Kiai Mahfud. Kiai Mahfud juga menolak menerima wakil-wakil pemerintah maupun tentara yang mendatangi bentengnya di Somalangu. Begitu juga utusan dari Masyumi dan Kiai Wahid Hashim selaku Menteri Agama Republik Indonesia Serikat. Demikian pembahasan mengenai Angkatan Umat Islam atau AUI. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.